Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran biologi. Dan semoga antum semuanya tetap istiqomah, tetap semangat, dan tetap menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Dan lebih dari apa dan lebih bermakna dari apa yang telah kita lakukan bersama sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk kepada pembelajaran biologi. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang sebelumnya kita sudah bahas terkait masalah tentang Monera. Nah, kita murojaah terlebih dahulu. Apa sih Monera itu? Nah, pasti teman-teman sudah pada tahu kan yang kemarin kita sudah bahas bahwa Monera itu adalah salah satu kingdom yang dalam ilmu biologi itu merupakan kingdom tentang bakteri. Nah, bakteri kok bisa dipelajari sih dalam ilmu biologi? Nah, ini sangat penting karena apapun ilmu yang antum dapatkan itu semua ada manfaatnya dan bisa dijadikan pembelajaran ke depannya bahwa ada bakteri yang merugikan, ada bakteri yang baik. Nah, bakteri yang merugikan kita harus jauh-jauh, kita harus menjaga kebersihan juga, terhindar dari bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, itu adalah bakteri yang merugikan. Sedangkan bakteri yang menguntungkan itu adalah bakteri-bakteri yang baik untuk kesehatan ataupun baik untuk pembuatan makanan atau produksi makanan dan seterusnya. Nah, atau juga nanti kedepannya bisa dijadikan sebagai obat lah, intinya seperti itu, dan baik untuk kesehatan juga. Seperti produk Yakult. Produk Yakult itu adalah produk yang salah satunya itu hasil proses fermentasi. Fermentasi oleh siapa? Fermentasi oleh bakteri. Nah, seperti itu. Nah, kita akan bahas selanjutnya terkait masalah Monera ini dan kita merujuk terlebih dahulu sebelumnya bahwa kita mengetahui bahwa Monera itu adalah salah satu taksonomi atau salah satu tingkatan taksonomi yang ada di Kingdom. Nah, menurut sistem klasifikasi Carl Woese pada tahun 1977, menurut sistem klasifikasi Carl Woese pada tahun 1977 dikelompokkan menjadi dua subkingdom. Sekali lagi dikelompokkan menjadi dua subkingdom. Ternyata Monera itu tidak hanya sebuah kingdom bakteri saja, tetapi ada subkingdomnya. Itu dibagi menjadi dua. Ada Eubacteria, ada Archaebacteria. Nah, ternyata sebelum adanya klasifikasi yang dilakukan oleh Carl Woese, ternyata Monera ini juga ada pembagian selanjutnya, yakni Cyanobacteria atau Cyanophyta atau yang disebut dengan alga hijau biru. Nah, alga hijau biru itu termasuk ke dalam subkingdom yang dalam penelitian-penelitian selanjutnya ternyata Cyanobacteria ini bisa masuk ke dalam subkingdom Eubacteria. Sekali lagi, Cyanobacteria saat ini udah termasuk ke dalam subkingdom Eubacteria. Nah, apa sih Eubacteria? Apa sih Archaebacteria? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya bahwa ciri-ciri dari Monera itu adalah yang pertama tersusun atas satu sel atau yang disebut dengan uniseluler, bahwa Monera itu adalah tersusun atas satu sel yang disebut dengan uniseluler. Nah, yang kedua, bentuk selnya bervariasi. Ada yang bacillus atau memanjang, kokus, bulat, spiral, bentuknya spiral, dan juga ada yang berkoloni, ada yang berkelompok, membentuk rantai, atau ada juga yang tidak koloni, hanya satu saja, tidak berkelompok. Istilahnya mah individualis ya, seperti itu. Kalau bakteri mah gak apa-apa lah individualis, tapi kalau kita tidak boleh individualis juga ya, teman-teman. Oke, lanjut.
Ciri-ciri Monera yang ketiga adalah tipe sel prokariotik. Nah, apa sih tipe sel prokariotik itu sendiri? Tipe sel prokariotik itu sendiri, tipe sel prokariotik itu sendiri adalah tipe sel yang tidak memiliki membran inti sel. Sekali lagi, pada tipe sel prokariotik itu artinya bakteri tersebut tidak memiliki membran inti sel. Apa sih itu membran inti sel? Jadi kalau misalkan antum nantinya akan belajar tentang sel, nah, Bapak mau tanya, sel cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel itu apa? Nah, kalau belum tahu, coba pelajari lagi di bab 1 tentang biologi dan cabang-cabang ilmu biologi. Nah, Ana kasih tahu bahwa cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel itu adalah sitologi. Sekali lagi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel itu adalah sitologi. Nah, jika antum mempelajari sel ke depannya, nanti antum akan melihat bahwa sel itu dibagi menjadi dua, ada prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik itu memiliki membran inti sel. Jadi inti sel itu yang ada DNA dan RNA-nya yang menjadi pewarisan genetik itu akan diselubungi oleh suatu membran. Nah, jika ada membrannya itu yang disebut dengan sel eukariotik. Jika tidak ada membrannya itu adalah sel prokariotik. Seperti itu. Itu ciri-ciri Monera. Ciri-ciri Monera selanjutnya adalah memiliki dinding sel. Nah, di sini dinding sel yang dimaksud bukan dinding sel yang ada pada sel tumbuhan. Sekali lagi, dinding sel yang ada pada bakteri itu tidak sama dengan dinding sel yang ada di tumbuhan. Nah, jika pada bakteri itu akan ada kandungan dinding selnya berupa namanya peptidoglikan. Jadi, eubakteria yang memiliki dinding sel ini mengandung peptidoglikan. Sedangkan pada sel tumbuhan, dinding sel itu memiliki yang namanya kandungan selulosa. Jadi beda, dari kandungannya aja udah beda. Bahwa dinding sel pada bakteri itu mengandung peptidoglikan, dan juga kalau misalkan di tumbuhan itu dinding selnya mengandung selulosa. Seperti itu. Nah, itu ada pada eubakteria, sedangkan pada archaebacteria dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan. Tapi kita tidak tahu nanti. Nanti kita ke depannya di materi selanjutnya, tapi tetap masih dalam Kingdom Monera, kita akan bahas tentang archaebacteria. Selebihnya kita akan bahas dulu terlebih dahulu tentang secara umum bakteri itu dalam satu lingkupan eubakteria. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri Monera yang terakhir nih, teman-teman. Ada tidak memiliki, ciri-cirinya adalah tidak memiliki organel bermembran. Jadi sel-sel di dalamnya itu ada organel-organel seperti plastida, seperti mitokondria, seperti apa lagi ya? Retikulum endoplasma mungkin. Nah, itu organel-organel di dalamnya itu memiliki membrannya. Apalagi inti sel pasti memiliki membran. Nah, kalau misalkan di Monera itu tidak memiliki membran-membran pada organel-organelnya, nah itu adalah ciri-ciri Monera yang khas yang terakhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih struktur dari Monera itu sendiri atau struktur dari bakteri itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat di gambar tersebut bahwa ada kapsul strukturnya ya, ada kapsul, ada dinding sel, ada membran sel, ada materi DNA, ada pili, ada nukleoid, ada sitoplasma, ada flagel, ada plasmid, mesosom, dan ribosom. Nah, hal yang penting dalam struktur kali ini bisa dilihat di gambar sini. Coba antum cek satu persatu, antum lihat secara seksama. Nah, di sini bentuknya seperti apa, pilih itu kayak gimana, kapsul itu kayak gimana, flagel itu apa. Nah, seperti itu. Nah, yang Bapak ingin sampaikan secara sederhananya bahwa bakteri tersebut ternyata memiliki kapsul. Nah, kapsul di sini pada bakteri itu digunakan untuk mempertahankan dan melindungi diri dari antibodi sel inang, dari mangsanya.
dan juga melindungi sel dari kekeringan. Jadi harus benar-benar dijaga kelembapannya. Nah, selanjutnya ada bakteri yang disebut dengan struktur bakteri yang disebut dengan pili. Pili itu adalah perangkat filamen yang muncul dari membran sel yang mengandung protein dan keluar melalui dinding sel. Nah, seperti benjolan-benjolan yang warna orange ini adalah pilinya. Pili, PILI. Oke. Lanjut, ada yang disebut dengan flagel. Ternyata bakteri itu memiliki ekor juga. Tidak hanya hewan ya yang memiliki ekor, tetapi bakteri juga memiliki ekor yang disebut dengan flagel. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk alat bantu pergerakan bakteri. Nah, selanjutnya ukuran bakteri nih, teman-teman. Tarik nafas dulu. Ukuran bakteri itu ada rata-ratanya secara umum itu adalah panjangnya 1 mikrometer sampai 10 mikrometer. Dan lebarnya itu adalah 0,5 mikrometer sampai 1 mikrometer. Oh ya teman-teman, masih ingat gak 1 mikrometer itu berapa meter? Nah, kalau masih ingat atau belum ingat atau nggak tahu ya sama sekali, bahwa 1 mikrometer, mungkin antum tahu tangga ukuran. Nah, ternyata 1 mikrometer itu sangat kecil sekali, yakni sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6 meter. Wah, sangat kecil ya teman-teman. Jadi ukuran bakterinya itu adalah 10 pangkat minus 6 meter. Kecil banget, mikroskopis. Nah, sedangkan yang paling terkecil itu ada pada bakteri yang namanya Dialister pneumosintes. Ini bakteri, kalau misalnya pneumo berarti bakteri yang dapat terjangkit di paru-paru, penyakit paru-paru. Nah, ternyata itu panjangnya 0,15 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Dan yang terbesar itu ada pada Spirillum volutans. Spirillum volutans yang panjangnya 13 mikrometer sampai 15 mikrometer. Ini adalah ukuran bakteri secara umum, baik yang terbesar maupun yang terkecil. Dan kita akan bahas selanjutnya terkait masalah struktur bakteri selanjutnya. Nah ini struktur sel bakteri. Ternyata struktur sel bakteri ini yang harus kita pahami bersama adalah membran selnya itu membran sel atau dinding sel ya. Dinding selnya tadi dinding sel, maaf. Dinding selnya itu tidak tersusun atas selulosa. Kalau selulosa tadi itu pada kingdom Plantae, sedangkan sedangkan bakteri itu memiliki struktur dinding sel yang disebut dengan peptidoglikan. Peptidoglikan itu apa? Peptidoglikan itu adalah campuran antara polisakarida dan asam amino. Sekali lagi, peptidoglikan itu campuran antara polisakarida dan asam amino yang terkandung dalam dinding sel bakteri. Nah, adapun bagaimana cara mengidentifikasi berbagai macam jenis bakteri gitu ya. Nah, ada salah seorang ilmuwan dari Denmark yang mengungkapkan bahwa dapat diidentifikasi jenis bakterinya dan melakukan klasifikasinya berdasarkan pewarnaan gram. Jadi nanti bakteri akan dibagi menjadi 2. Ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif itu nanti akan kita bahas bahwa dalam pewarnaan gram itu nanti akan muncul warna ungu. Sedangkan pada bakteri gram negatif itu akan muncul warna merah. Adapun bagaimana proses tahapan dalam pewarnaan gram itu bisa dilihat pada keempat tahapan ini. Yang pertama, pewarnaan dengan zat warna primer itu pertama kalinya diberikan kepada bakteri tersebut. Jadi pewarnaan yang pertama kali kita berikan itu adalah pewarnaan yang berupa atau berwarna kristal violet warna ungu. Nah, itu adalah warna primernya. Sedangkan setelah itu barulah dikasih larutan iodin untuk mengintensifikasikan zat warna utamanya supaya lebih erat dengan bakteri di dalamnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada setelah mengintensifikasikan dengan larutan iodin, maka dilakukan penambahan peluntur zat dengan menggunakan alkohol. Nah, dengan menggunakan alkohol ini nantinya itu akan bisa dibedakan mana bakteri gram positif dan mana bakteri gram negatif. Jika bakteri gram positif dilunturkan warna primer ungunya itu oleh alkohol, maka warna ungunya itu ternyata tidak akan hilang.
tidak akan hilang. Nah, sedangkan kalau misalkan pada bakteri gram negatif, jika dilakukan pelunturan oleh alkohol, maka warna ungu yang diberikan sebelumnya itu akan luntur. Sehingga pada saat lunturnya itu warna ungu, maka jika ditambahkan dengan zat safranin warna merah, itu akan berubah warnanya menjadi warna merah. Dan itu yang dapat diidentifikasi bahwa bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif. Seperti itu. Nah, di sini bisa dijelaskan lagi bahwa kenapa sih bakteri gram positif bisa mempertahankan warna primer berupa warna ungu, kenapa sih bakteri gram negatif ini dapat berubah menjadi warna merah. Hal ini bisa dijelaskan bahwa bakteri gram positif bisa mempertahankan warna ungu karena peptidoglikan dalam dinding sel itu sangat tebal, sehingga proses pelunturannya itu tidak akan cepat gitu dalam melunturkan warna ungunya, sehingga pada saat dilunturkan warna ungunya oleh alkohol maka agak susah gitu, tidak hilang warna ungu pada bakteri gram positif itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah karena peptidoglikannya tebal pada dinding sel. Sedangkan pada gram negatif, warna birunya, warna ungunya itu akan cepat luntur. Alhasil dapat berubah menjadi warna merah karena ditambahkan zat safranin itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa bakteri gram negatif ini memiliki kandungan lipoposakarida selain peptidoglikan. Jadi ada namanya lipoposakarida yang berada pada membran luar tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa lipoposakarida itu bersifat dapat menyerap alkohol sehingga warna ungu itu akan hilang, dan pada saat diberikan warna zat safranin warna merah, maka bakteri gram negatif itu akan berubah menjadi warna merah seperti itu. Itu adalah gambaran dari bagaimana cara mengidentifikasi jenis bakteri pewarnaan gram. Selanjutnya ada jenis bakteri berdasarkan flagel. Jadi tadi kan kita sudah bahas bahwa flagellata atau flagella itu berfungsi untuk alat bantu pergerakan bakteri. Nah, jenis bakteri berdasarkan flagella itu ada 5. Ada atrik, itu tidak memiliki flagella. Ada monotrik, ia memiliki flagella itu 1 di salah satu sisi. Ada amfitrik, dia memiliki flagella itu 2 dan berada pada kedua sisinya. Ada lofotrik, itu ada flagella yang banyak di salah satu sisinya. Dan peritrik, itu ada flagella yang di banyak sisi, di segala sisi. Itu adalah bakteri peritrik. Dan ini adalah kelima jenis bakteri berdasarkan flagella. Lanjut, next kita bahas lagi tentang bagaimana cara kita mengklasifikasi bakteri berdasarkan bentuk bakteri. Nah, itu ada sangat banyak. Tadi kita sudah jelaskan pada ciri-ciri Monera bahwa bentuk bakteri itu ada 3 macam. Ada kokus, ada spiral, dan ada basil. Nah, kita akan bahas satu persatu bahwa kokus itu ada macam banyak sekali. Ada yang koloni, ada yang tidak koloni, ada yang berkelompok, ada yang tidak berkelompok. Nah, kalau misalkan tidak berkelompok, pada kokus itu adalah monokokus. Jadi satu kokus, jadi satu bulatan saja. Contohnya apa? Contohnya pada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae itu adalah bakteri yang dapat menyebabkan kencing nanah. Selanjutnya ada Diplococcus, itu ada 2 kokus. Nah, contohnya pada Diplococcus pneumoniae. Pneumonia yang menyebabkan terjadinya penyakit radang paru-paru. Selanjutnya ada Staphylococcus. Staphylococcus ini bentuknya seperti ini, berkoloni banyak, dan itu tidak membentuk rantai ya, jadi berkelompok seperti itu. Nah, Staphylococcus ini ada contohnya pada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus itu dapat menyebabkan penyakit radang paru-paru. Selanjutnya ada Streptococcus. Streptococcus ini adalah bulatan-bulatan yang membentuk rantai. Contohnya pada Streptococcus pyogenes, itu dapat menyebabkan penyakit radang tenggorokan. Lalu ada Streptococcus thermophilus, itu adalah salah satu bakteri yang baik untuk memproduksi yogurt dalam proses fermentasinya. Nah, selanjutnya ada Sarkina, ini digunakan. Sarkina ini bentuknya seperti ini, ada pada Sarkina lutea, dan juga ada Tetracoccus. Tetracoccus ini kokus yang ada 4 dan membentuk persegi.
Ini adalah kokus. Sedangkan bentuk bakteri yang selanjutnya ada monobasil. Nah, monobasil itu adalah satu basil, bentuknya seperti apa ya? eh, Batang. Nah, monobasil ini ada pada contohnya Salmonella typhosa. Nah, Salmonella typhosa ini dapat menyebabkan penyakit tipes. Jadi tipes itu penyebab penyakitnya bukan dari virus ya teman-teman, tapi dari bakteri. Bakterinya apa? Bakterinya adalah Salmonella typhosa. Selanjutnya ada E. coli atau Escherichia coli, itu digunakan atau berada pada usus. Ini bakteri yang ada di usus. Nah, selanjutnya ada diplobasil dan juga ada streptobasil. Streptobasil ini contohnya pada Bacillus anthracis atau ini bakteri yang menyebabkan penyakit antraks. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk bakteri yang spiral. Ini yang terakhir. Bentuk spiral ini ada yang spiral, contohnya adalah spirillum, ada vibrio, bentuknya seperti ini, yang ada apa ya ini? Pilihnya banyak sekali ya, teman-teman. Itu contohnya pada Vibrio cholerae atau bisa disebut bakteri yang menyebabkan penyakit kolera. Dan juga ada Spirosita. Spirosita ini adalah bakteri spiral yang sangat panjang dan contohnya pada Spirosita pallida yang menyebabkan penyakit sifilis. Itu teman-teman adalah bentuk-bentuk dari bakteri tersebut. Sangat banyak ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Pembelajaran materi yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah reproduksi. Nah, reproduksi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada reproduksi secara aseksual, contohnya adalah pembelahan biner, dan juga ada seksual. Reproduksi seksual ini dibagi menjadi tiga, ada konjugasi, ada transformasi, dan ada transduksi. Nah, di sini ada pembelahan secara aseksual, yaitu contohnya pembelahan biner, dan contohnya yang melakukan pembelahan biner adalah Escherichia coli atau E. coli, yang dapat membelah setiap 20 menit sekali. Sangat lama dan sangat cepat ya teman-teman. Sangat lama dan sangat banyak maksudnya. Jadi membelah setiap 20 menit sekali, oke. Dan dalam pembelahan ini bisa jadi pembelahan ini akan terhambat oleh banyak faktor. Yang pertama ada kekurangan makanan oleh bakteri tersebut. Bakteri pasti makan ya, makan. Nah, terus habis itu suhu yang tidak sesuai, lalu hasil ekskresi racun bakteri dan juga organisme lain maksa bakteri. Jadi ada pemangsa dari bakteri tersebut berupa antibodi sel inangnya. Nah, lanjut ada reproduksi secara seksual. Yang pertama adalah konjugasi, dan konjugasi ini itu dilakukan oleh piliseks. Piliseks itu apa? Piliseks itu adalah jembatan sitoplasma di antara dua sel bakteri untuk mentransfer DNA-nya dari bakteri pejantan atau bakteri pendonor ke resipien bakteri atau bakteri betina. Jadi yang menerima DNA dari bakteri donor. Seperti itu. Itu adalah piliseks. Jadi perantaranya lah ya. Nah, selanjut ada reproduksi secara seksual yang kedua adalah transformasi. Jadi transformasi ini langsung melakukan rekombinasi atau pencampuran DNA bebas oleh bakteri yang lain dan dimasukkan ke dalam DNA penerima dan akhirnya DNA bakteri dengan DNA penerima itu akan bergabung melakukan rekombinasi dan rekombinasi ini adalah proses dari transformasi. Selanjutnya ada transduksi. Transduksi ini adalah pemindahan materi genetik yang dilakukan oleh bantuan virus. Jadi transduksi ini akan melakukan proses pemindahan DNA ke bakteri yang lain dilakukan oleh virus, bantuan virus yang disebut virusnya itu tadi yang kemarin kita sudah bahas adalah bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus pada bakteri tersebut. Yang bentuknya seperti T ya, teman-teman, seperti ini tuh. Kita sudah bahas di pembelajaran sebelumnya. Oke, teman-teman, pembelajaran biologi kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullahu khairan kasiron. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan lewat chat WhatsApp atau bisa ditanyakan lewat kolom komentar yang di YouTube seperti itu. Dan cukup sekian dari Ana. Jazakumullahu khairan kasiron. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.